Maksud itu apa, Mas? Sini Mbak. Keluar dulu, Pak. Mas. Duduk dulu di belakang. Kau memanfaatkan kematian orang lain itu astagfirullah. Kelakuan tidak baik. Buka Mas Topik. Bismillah. Ini kan katanya kan. Itu kata tadi ibu itu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, ada orang, Mas? Sepi. Hah? Sepi. Tapi rumahnya kayaknya panjang apa ya? Coba sih. Panjang rumahnya. Hah? Assalamualaikum. Kayak nggak ada orang, tapi kayak ada suara. Dari mana? Ada Iya. suara perempuan. Iya benar. Assalamualaikum. Atau kita ke belakang aja, Mas? Mas, kelihatan nggak? Ada orang nggak? Ini ada suaraku. Ada suara. Mana? Oh iya. Kita. Hah? Ih. Mas Ria. Mas. Allah. Enggak. Mas, sepertinya bener nggak bener ini. Kita masuk aja yuk. Hah? Tetap kita harus menggunakan adab. Jika kita masuk lewat sini, kita tidak sopan. Allah Akbar. Ini sepertinya mau itu, Mas. Hah? Assalamualaikum. 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 Gimana, Mas? Mbak, ini benar Alhamdulillah. rumahnya Mbak Sutria ya? Boleh masuk, Mbak? Boleh. Saya mau ngobrol-ngobrol sedikit. Sini. Gimana? Silakan duduk, Pak. Mohon maaf sebelumnya ini sore-sore datang ke rumah Mbak Sutria. Jadi kedatangan kami ke sini itu, Mbak, ingin menanyakan perihal kehidupan Mbak. Boleh apa tidak, Mbak? Dikasih clip on dulu, Mas. Oh ya. Jadi gini, Mas. saya itu mendapat laporan dari warga sekitar sini. Katanya itu mbaknya itu sering ini daripada mengulur waktu ya, Mbak. Ini saya langsung saja mau berbicara ke intinya saja. Apakah benar suami Mbak itu udah meninggal? Benar, Mbak? Belum, Mas. Orang suami saya masih hidup itu. Masih hidup, tapi Nah, terus itu yang tadi ibu ngomong gimana, Mas? katanya suami Mbak udah meninggal setengah tahun yang lalu. Bener, Mbak? Siapa sih ngomong? Bojone besi urip kok. Kok lagi turun nang kamar. Tapi pengakuan dari warga sini katanya udah meninggal, Pak. Ini yang bener yang mana? Takutnya 6 bulan yang lalu ya, Mas. katanya 6 bulan yang lalu. Maksudnya gini, Mbak, takutnya Mbok
nanti malah ini jadi bahan fitnah gitu. Iya. Maksudnya kita juga nggak enak karena ini kan juga bukan tempat kita gitu Mbak. Lah kita datang ke sini pun atas dasar panggilan dari warga sekitar untuk mengecek keadaan jenengan yang sebenarnya seperti apa. Benar. Tapi benar Enggak, orang bojone nyombesi anaknya lagi turu kok nang kamar. Siapa sih ngomong wis mati? Wis urip. waduh. Nek orang adel ngotak celungna ya kena bojone. Oh iya, Iya, monggo, nggak apa-apa. monggo silakan. Mas. Oh iya. Ya, apa? Mas. Ya gimana Mas? Kok rame-rame banget ke rumah saya? Mau duduk dulu Mas di tengah mungkin. Kayak lagi rame banget dong Mas. Kok cerita mati-mati sih apa? Gini Mas, mohon maaf sebelumnya jika kedatangan kami ini mengganggu panjenengan semua yang ada di sini. Kedatangan kami ke sini atas panggilan dari warga-warga sekitar. Ya maksudnya gimana Mas? Jadi gini, pengakuan dari warga itu kan katanya Mbak Sutria ini suaminya sudah meninggal. Ya Mas Baik. Gimana meninggal masih ada kayak gini kok? Ini suaminya ya kan Mak? Kan tiap malam kita tidur bareng ya. Iya. Tuh. Meninggal dari mana Mas? Tapi Siapa memang itu? warga dari sini itu minta tolong kepada kami untuk Hmm. katanya sering lihat kejanggalan di rumah Iya. Saya kan jenengan lihat sendiri nih, saya masih di sini, iya, masih iya, hidup. kami lihat sendiri. Mas jenengan sembrono banget ke sini sih gimana maksudnya? Ya gini apa? Ya kita juga sebenarnya mohon maaf sekali jika memang mungkin kurang sopan dengan kami datang ke sini. Tapi memang pengakuannya seperti itu Mas. Bahkan katanya Mbak Sutria ini sering ngobrol sendiri, senyum-senyum sendiri gitu. Makanya takut tembok ada sesuatu hal yang tidak baik di rumahnya Mbak Tapi Sutria. kan buktinya ada Mas. Saya masih hidup ini, Iya, benar. belum mati. Ya kan? Jenengan lihat sendiri kan ini saya masih duduk di sini, masih ngobrol sama jenengan semua Mas di sini. Oke. Itu mungkin kabar-kabar palsu lah. Mungkin itu. Ya makanya kami datang ke sini itu untuk membuktikan apa yang mereka minta. Iya, Kayak gitu gitu. Pak. Mohon maaf Bang sekali Iya, lagi betul. kami datang ke sini bukan berniat jahat atau apa. Cuma ingin Kami- memastikan Ya, saja. sebenarnya mengganggu lah Mas. Soalnya ini kan sudah di rumah tangga. Kami sedang istirahat. Maksudnya gitu. Malam-malam kesini malah kayak semakin bikin ribut apa gimana. Ya udahlah Mas. Sekarang mendingan jenengan pergi aja dari sini, dari rumah sini. Maksudnya ngapain kesini ganggu keluarga kami? Iya maaf. Nggak ada apa-apa loh. Ini istri saya loh. Iya. Saya juga masih hidup loh. Udah kelihatan kan ini manusia. Iya. Gimana jalan ke sini kayak nggak ada etika ke sini sini. Ya kita Pergi aja pergi. ya. Soalnya udah pergi Mas. Ayo Isma lah, kita istirahat lagi di kamar. Ayo Ma, ngurusi Bongsing barang. Nggak apa-apa kita seolah-olah kita Ayo Ma, di kamar Ma istirahat. ngusir. Saya cuma ingin memastikan dan mencari informasi lebih lanjut lagi. Kita harus main santai Mas. Benar. Allah Siapa kau? Kami itu bukan orang bodoh, wahai makhluk. Namun saya akui, kau sangat pintar memanipulasi dirimu menjadi seolah-olah kau adalah manusia seutuhnya. Bahkan kau bisa menutupi energimu. Dan kau merubahnya menjadi energi manusia agar kamu tidak mendeteksinya kan? Namun sayangnya kami mengetahuinya makhluk. Apa tujuanmu sebenarnya? Di samping kau memanfaatkan raga dari perempuan ini, kau juga akan menumbalkannya. Astagfirullah. Dengan cara kau menyamar menjadi sosok suaminya dan kau menikmati tubuhnya juga. Lancang sekali dirimu makhluk.
Saya kunci terlebih dahulu. Bismillah. Mbak, bangun Mbak. Maksudnya apa, Mas? Allah. Sini Mbak, sini Mbak, sini Mbak. Keluar dulu Mbak. Mas, Duduk dulu di belakang. Kau memanfaatkan kematian orang lain itu astagfirullah. Kelakuan tidak baik. Buka Mas Topik. Bismillah. Kenapa masuk kamar? Kenapa? Keluar saja, ayo. Tidak. Siapa kau sebenarnya? Saya kunci lagi dulu. Wisnu Chandra Santikara. Kafa yang sok. Saya ingin bertanya lebih dalam mengenai dirimu. Maksud dan tujuanmu apa? Katakan. Kurang ajar kalian manusia. Diriku hanya memenuhi nafsunya Memenuhi nafsunya. dan juga menggantikan posisi suaminya. Apa diriku salah? Kau memenuhi nafsunya, itu tentu saja salah. Apalagi posisi Mbak Sutria dalam keadaan memiliki keputusasaan yang sangat besar. Ya, tapi diriku datang mengobati lukanya. Kau bukan datang mengobati lukanya, tapi justru kau datang membawa bencana untuk Mbak Sutria. Perlu dirimu ingat manusia. Diriku hadir pada saat meninggalnya suaminya. Dan diriku menirukan rupanya seperti apa. Oh, Apakah diriku salah? saya mengetahui. Berarti kau ada di kejadian pada saat suami Mbak Sutria itu meninggal. Ya, Lalu kau langsung memanipulasi dirimu menjadi wujud suaminya. ya. Agar seolah-olah Mbak Sutria mengetahuinya suaminya masih hidup, seperti itu. Pintar kamu ya. Dan kau mempengaruhi pikirannya juga. Ya, Pantas orang-orang yang melihat Mbak Sutria itu merasa aneh karena ada dirimu. diriku tidak peduli. Yang terpenting diriku menikmati tubuhnya. Dan juga timbal balik dariku, dia merasakan kebahagiaan. Dia merasakan kebahagiaan karena terperdaya oleh dirimu. Kalau dia sadar, tidak mungkin dia hidup dengan dirimu. Apalagi dengan rencanamu yang seperti itu. Lalu kenapa manusia? Kenapa dirimu ikut campur urusanku? Sebenarnya saya tidak mau ikut campur, namun memang ada salah satu orang yang meminta bantuan kepada kami untuk mencari tahu mengenai kehidupan Mbak Sutria. Pulanglah kalian. Diriku bahagia di rumah ini. Jangan kau ikut campur. Saya tidak akan pergi dari sini sebelum semua selesai. Kenapa? Kau sudah tertangkap oleh diriku. Baik manusia. Jika memang benar-benar dirimu baik dan hatimu lembut, maka lepaskanlah kuncianmu ini. Lepaskan kuncian itu. Ya, percuma saja jika kita dengan cara seperti ini. Oh, berarti kau ingin menantangku dengan cara fisik, dengan cara yang normal seperti itu? Ya, Baiklah. Bismillah. Apa? Sekarang mau apa? Saya sudah membukanya, sudah. dirimu lembut juga manusia. Baik, jika memang seperti ini, kita selesaikan dulu. Baiklah. Saya akan ikuti energi dari dirimu. Allah. Tadi jenengan sudah lihat sendiri kan, Mbak? Dia itu bukan suami jenengan, Mbak. Benar, Mbak. Saya bukan merasa gimana-gimana, tapi
Ya itu, jenengan juga tadi sempat ketakutan sudah melihat sendiri. Dia itu bukan suaminya, Mbak. Allah Akbar. Dia itu makhluk yang menyamar menjadi suaminya jenengan, memanfaatkan kehidupan jenengan. Itu. Sebenarnya jenengan itu mau jadikan tumbal, Mbak. Tuh. Iya. Dengan cara dia seolah-olah bahagia menjalani hidup dengan jenengan. Gitu. Yang pada ini nanti kalau jenengan sudah melemah, baru jenengan nanti dibawa, Mbak. Itu. Ya Allah, orangnya engkau Mas. Bojone yang ternyata setan. Ya itu. Kadang-kadang kalau orang yang sedang berputus asa, dia itu sangat mudah sekali mempengaruhi hati manusia, Mbak. Soalnya gini, kabar dari warga mengatakan ke kita kan bahwasanya katanya suami dan jenengan itu kan kecelakaan. Ya kan? Kecelakaan motor. Itu kan katanya langsung meninggal, Mbak. Padahal Mas, bojone yang orang ninggal pas lagi kecelakaan. Kowe kur lecet semending tok mulai tak bali nang nyong. Sebenarnya gini, Mbak. Sebenarnya pada saat suami dan jenengan itu kecelakaan, itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Namun makhluk yang selama ini hidup dengan jenengan itu memang pada saat itu makhluk itu ada di tempat di mana suami jenengan kecelakaan. Makanya ketika pas suami jenengan kecelakaan itu, makhluknya itu langsung memanipulasi, menyamar menjadi suaminya jenengan. Betul. Jadi yang dibawa jenengan pulang ini bukan suami jenengan. Itu adalah makhluk yang menyerupai suaminya jenengan, Mbak Sutria. Itu makanya yang membuat warga itu melihat keanehan pada diri Mbak Sutria itu karena katanya Mbak Sutria itu ngobrol sendiri, senyum sendiri, bahkan kalau misalkan keluar rumah itu ngobrol-ngobrol di jalan. Itu berarti pandangan jenengan itu suami jenengan. Iya. Padahal yang dilihat orang itu dia itu gak kasat mata, Mbak. Seperti itu. Oke, mungkin insya Allah setelah ini jenengan tidak akan terganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu lagi, karena tadi makhluknya sempat pergi dari sini, Mbak, dan makhluknya itu sempat menantang kita. Katanya jika ingin melawannya kita harus menuju ke suatu tempat. Dan saya pesan ke Mbak Sutria, setelah ini nanti rumah Mbak Sutria dibersihkan dulu, yang kotor-kotor dibersihkan, dan nanti setelah dibersihkan jenengan mandi besar, untuk membersihkan badan jenengan. Setelah nanti mandi, jenengan ambil air wudhu lalu melakukan sholat taubat, minta petunjuk pada Gusti Allah agar jenengan hatinya lebih tenang lagi. Soalnya nanti kalau jenengan hatinya kurang tenang, terus jenengan masih memikirkan suami jenengan, yang pada akhirnya jenengan putus asa lagi, takutnya nanti mereka datang lagi, Mbak. Jadi saya berpesan jenengan itu mempertebal iman lagi. Itu juga untuk membenteng atau mempagari diri jenengan. Jadi sebelumnya kami mohon maaf nih, Pak, jika kedatangan kami ini mengganggu. Cuman tujuan kami hanya ini membantu saja, Mbak. Seperti itu. Saya sama teman saya mau pamit pulang dulu, mau mengurus makhluk yang selama ini hidup sama jenengan. Ya, jadi pesan saya cuma itu ya, Mbak. Biar nanti hati jenengan juga lebih bersih lagi, seperti itu. Nanti juga saya akan membentengi rumah jenengan juga agar terhindar dari makhluk-makhluk seperti itu, Mbak. Ya. Mungkin seperti itu, saya mau pamit dulu. Mohon maaf nih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Kami sudah berada di tempatmu. Muncullah. Kasih. Allah Akbar, banyak banget. Mas. Allah Akbar. Mana yang lain? Mas. Allah. Anjing apa ini? Itu peliharanya apa, Mas? Kita sudah berada di tempatmu. Sekarang apa yang akan kau lakukan?
Saya memenuhi panggilan dari dirimu, wahai makhluk. Itu tadi Mas Topik. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Seperti ini berarti caramu. Nah. Itu siapa itu? Anjing. Allah Akbar. Allah Akbar. Kenapa kau licik? Kau tadi mengantarkan kami ke tempatmu. Tapi kenapa kau malah membawa rekan-rekanmu itu? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Itu suaranya beda Mas yang di bawah lo. Bentar. Diam kau. Astagfirullahaladzim. Aman Mas? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Tidak mempan walaupun kau mengutus anjingmu tadi. Kami tidak tahu. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka Mas Topik. Allah Akbar. Ih. Nur aku udah coba mencoba malah. Makhluk, mohon maaf. Kamu sepertinya salah masuk orang. Bukan urusanmu. Diriku bebas masuk raga siapa saja. Lalu bagaimana setelah kita bertemu di sini? Tentu saja atas dasar diri saya pribadi. Kenapa? Diriku sangat tidak terima atas apa yang kalian lakukan. Allah Akbar. Karena apa? Karena kalian telah menggagalkan semua rencana yang telah kubuat selama ini. Namun perlu dirimu ingat, wahai sosok. Perbuatanmu itu sangat keji. Allah Akbar. Allah Akbar. Sungguh indah pertemuan ini manusia. Apa harus seperti ini, Tuan? Kita tidak bisa diselesaikan secara baik-baik. Bukankah dari awal diriku sudah menyelesaikan secara baik? Namun kalianlah yang bersikeras ingin menghadapi diri. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kau bisa apa sekarang? Namun perbuatanmu kepada Mbak Sutriah sangat tidak terpuji, Tuan. Jenengan mencoba mengganti sosok dari suaminya. Kemudian itu menurut sudut pandang dari dirimu, bukan? lantas Dari diri kami, hal semacam itu sudah hal biasa. sudah hal biasa katamu. Astagfirullahaladzim. Di mana kamu? Nggak kelihatan. Oh, itu. Sudah menjadi hal yang biasa. Tentu. Apalagi selain jenengan mencoba untuk menggantikan suaminya. Ada hal apa lagi yang akan kamu perbuat kepadanya? Apa saja Allah tidak perlu kau tahu. Perlu kau tahu apa? Lawan diriku. Tidak mau. Kenapa? Apakah kau tidak mampu? Raga yang jenengan pinjam adalah saudara saya. Saya takut melukai saudara saya.
Allahu Akbar. Mohon maaf Tuan. Apakah jenengan mau memperbaiki semuanya atas semua yang telah jenengan lakukan kepada Mbak Sutria? Apa yang perlu diriku perbaiki? Sudahi Diriku perbuatanmu. sudah sempurna. Sudah sempurna. Sudahlah Tuan. Tidak usah dengan cara seperti ini. Saya tidak ingin menyakiti jenengan dan juga raga dari saudara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Chandra Santikara, tunduklah kau wahai sosok Kafha yang esok. Allah Akbar. Semoga Mas Arya tidak kenapa-napa ya Lur. Mohon maaf Tuan, saya melakukan seperti ini karena saya ingin saudara saya tidak kenapa-napa. Perlu kau ingat manusia, mungkin untuk saat ini kau bisa mengalahkan diriku. Namun, masih ada makhluk-makhluk sepertiku di luar sana. Mereka akan mencoba menyusup masuk lewat telinga. Apalagi kepada manusia yang lemah imannya. Allah Akbar. Ingat, semua itu bukan serta-merta kesalahan kami sepenuhnya. Akan tetapi, manusia pun memiliki letak kesalahan yang sama seperti kami. Yaitu, dia tidak pernah memperbaiki diri, apalagi mentaati peraturan Tuhannya. Bukankah di zaman ini banyak manusia yang seperti itu? Jadi, diriku juga akan memperingatkan kepadamu. Ingat kalian semua manusia, kalian yang tidak pernah melakukan ibadah. Ingat, kami menghasut bukan atas dasar dari diri kami, tapi atas dasar merekalah yang membukakan pintu untuk kami. Allah Akbar. Namun bukan seperti itu Tuan. Di mana seseorang dalam hati yang kalut dan juga lupa kepada apa yang seharusnya dilakukan, kemudian jenengan masuk ke sana. Itu perbuatan yang tidak baik Tuan. Kita sama-sama diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus seperti ini? Jenengan mencoba merusak manusia itu sendiri. Bukankah kita bisa melakukan hal yang positif? Tidak perlu seperti ini. Tahu apa kau tentang hal yang baik? Mungkin yang kau anggap kita itu sama. Allah Akbar. Makhluk-makhluk yang diciptakan, apa yang kau katakan. Namun, perjalanan hidup kita memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Bodoh. Allah Akbar. Benar sekali Tuan. Namun di sini saya pribadi juga masih belajar dalam kata baik. Setidaknya kami berdua lah yang ada di sini. Tidak merugikan orang lain dan juga mencoba merusak orang itu sendiri. Kita bersaudara. Bukankah seperti itu? Bukan. Diriku bukan saudaramu. Allah Akbar. Ingat kata-kataku. Ingat pesanku tadi. Astagfirullahaladzim. Baik. Sekali lagi saya tanya, mohon maaf sekali Tuan. Apakah jenengan mau memperbaiki semua? Tidak. Diriku Bertobat. tidak akan memperbaiki apapun. Allah. Diriku tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mengalami kerusakan pada diriku. Untuk apa diriku memperbaiki semua itu? Astagfirullahaladzim. Baiklah Tuan. Jika memang jenengan tidak mau memperbaiki semuanya untuk bertobat kembali kepada jalan yang benar, saya pribadi terpaksa akan melakukan hal yang mungkin jenengan tidak tahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Chandra Santikara, tempatkan sosok yang berada di depan saya ke tempat yang paling baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sod. Allah Akbar. Mas Arya, Gimana? ya tadi saya sudah mencoba tidak seperti ini Mas, tapi sangat terpaksa. Dia tidak mau memperbaiki, untuk bertobat juga nggak mau Mas. Nggak apa-apa. Yang penting semua sudah selesai. Dan semoga untuk kedepannya Mbak Sutria tidak mengalami hal-hal seperti ini lagi. Benar. Oke, kita langsung bergegas pulang dulu. Siap. Kita kabarkan semua ini kepada Mas Bobo. Siap Mas. Sekian deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.